Setiap tahun, ceritanya selalu sama kan? Muncul pertanyaan besar, kapan sih kita mulai puasa? Kapan kita lebaran? Dan yang bikin seru, kadang tanggalnya bisa beda sama saudara atau bahkan tetangga sebelah. Nah, kali ini kita akan coba bongkar misteri di balik perbedaan tanggal hari-hari besar umat Islam ini. Anda pasti pernah ngalamin kan? Keluarga di kampung udah puasa, kita di kota belum. Atau sebaliknya. Kebingungan tahunan ini ternyata bukan sekedar salah lihat kalender loh. Ini adalah persimpangan yang rumit banget antara sains, tradisi, dan realitas sosial di masyarakat. Yuk kita urai sama-sama. Oke, ini dia peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita bakal mulai dari sebuah ide besar. Gimana kalau ada satu kalender untuk seluruh dunia? Terus kita lihat kenyataannya di wilayah kita bandingkan antara yang ideal sama yang terjadi di lapangan, dan terakhir kita cari, ada nggak sih jalan tengahnya? Oke, kita masuk bagian pertama, satu dunia, satu kalender. Ini bukan cuma soal tanggal ya. Ini lebih mirip teka-teki tahunan yang melibatkan astronomi, kebiasaan turun-temurun, dan dinamika komunitas muslim di seluruh dunia. Dan ini bukan cuma diskusi di warung kopi loh. Dampaknya itu nyata banget ke jutaan orang. Rencana mudik, jadwal libur kantor, sampai momen spiritual yang paling ditunggu-tunggu, semuanya jadi terpengaruh. Ketidakpastian inilah tantangan yang kita hadapi bareng-bareng setiap tahunnya. Terus solusinya gimana dong? Nah, dari sini muncullah sebuah gagasan besar, sebuah ide yang ambisius, Kalender Hijriah Global Tunggal, atau biasa disingkat KHGT. Coba bayangkan, sebuah mimpi untuk menyatukan seluruh umat Islam di dunia dalam satu tanggal yang sama. Keren kan? Jadi, apa sih sebenarnya KHGT ini? Gampangnya gini, ini murni pakai hitungan astronomi, titik. Kalau hilal atau bulan sabit baru itu udah kelihatan dimanapun di planet ini, entah itu di Fiji atau di Chile, sebelum jam 12 malam waktu Greenwich, maka besoknya seluruh dunia, dari Amerika sampai Papua, serentak masuk bulan baru. Simple. Slogannya juga singkat, padat, tapi kuat banget. Satu dunia, satu hari, satu kalender. Tujuannya jelas, persatuan. Nggak ada lagi drama beda hari lebaran antar negara atau bahkan beda hari puasa dengan tetangga sebelah rumah. Satu komando, satu tanggal. Kalau ini terwujud, manfaatnya luar biasa loh. Pertama, yang paling utama, jelas persatuan umat. Kedua, kepastian. Kita jadi bisa tahu tanggal pasti lebaran 5 atau bahkan 10 tahun dari sekarang. Ini kan modern banget, sangat ilmiah dan bikin hidup jadi lebih gampang. Tapi, itu tadi kan impian globalnya ya. Sekarang, ayo kita turun gunung, kembali ke realitas di halaman rumah kita sendiri, di Asia Tenggara. Karena di sini, ceritanya sedikit berbeda. Kita punya pendekatan yang namanya MABIMS. Jadi, MABIMS ini adalah kesepakatan 4 negara serumpun, Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Metodenya itu unik. Dia kawin silang antara hisab alias hitungan astronomi dengan ru'yat atau pengamatan langsung bulan sabit di langit. Jadi nggak cukup cuma dihitung di atas kertas, tapi juga harus ada bukti kelihatan mata. Tujuannya bukan persatuan global, tapi lebih ke menjaga stabilitas dan kesepakatan di kawasan kita. Nah, sampailah kita di pertanyaan inti pembahasan ini. Kalau kalender global atau KHGT itu begitu ideal, canggih, dan ilmiah, kenapa sih kita di Indonesia dan negara tetangga nggak langsung pakai aja? Apa yang bikin kita ragu? Kalau kita jajarin begini, perbedaannya jadi jelas banget. KHGT itu visinya global, metodenya murni hitungan. Sementara MABIMS itu cakupannya regional dan metodenya campuran. Tapi coba lihat poin paling bawah, penerimaan sosial. Di Indonesia, MABIMS yang menggabungkan sains dan tradisi pengamatan ini ternyata jauh lebih diterima masyarakat. Ini kuncinya. Kenapa penerimaannya bisa beda? Nah, salah satu akarnya itu ada di pemahaman fikih atau hukum Islam. Mayoritas Muslim di Asia Tenggara kan menganut mazhab Syafi'i yang berpandangan bahwa setiap wilayah atau negara itu punya hak untuk menentukan awal bulannya sendiri berdasarkan pengamatan lokal. Konsep ini, secara teologis, bikin pendekatan MABIMS jadi lebih klop di sini. Selain itu, ada juga faktor psikologis yang nggak bisa kita abaikan. Jujur aja deh, rasanya ibadah itu lebih mantap, lebih afdol kalau kita bisa lihat sendiri buktinya di langit kan? Agak sulit meyakinkan masyarakat untuk mulai puasa karena bulan katanya sudah terlihat di Brazil. Sementara pas kita lihat langit di atas rumah kita sendiri, ya nggak ada apa-apa.
Dan disinilah sebuah prinsip penting dalam hukum Islam berperan. Kaidah ini berbunyi, mencegah kerusakan itu harus didahulukan daripada mengambil manfaat. Intinya, mencegah perpecahan dan kebingungan di masyarakat itu lebih utama daripada mengejar sebuah kebaikan ideal yang justru bisa memicu konflik. Jadi, memaksakan kalender global dianggap lebih beresiko daripada mempertahankan sistem regional yang sudah terbukti menjaga harmoni. Lantas, apa artinya kita selamanya akan terbelah antara idealisme global dan realitas lokal? Eits, tunggu dulu, ternyata nggak juga. Ada kok jalan tengah yang bisa ditempuh. Sebuah proses yang sifatnya evolusi, bukan revolusi. Ide-nya itu sebenarnya sederhana, jangan dipaksa sekaligus, tapi dibangun pelan-pelan secara bertahap. Langkah pertama, kuatkan dulu kesepakatan di tingkat regional kayak Mabim sini. Kalau di sini sudah solid, baru deh bangun jembatan komunikasi dan kesepakatan dengan kawasan lain, misalnya Timur Tengah. Nah, kalau antar kawasan sudah nyambung, barulah kita bisa bicara soal kalender global yang prosesnya lebih alami dan nggak bikin gejolak. Jadi pada akhirnya, kita kembali ke pertanyaan mendasar. Mana yang lebih utama, mengejar satu kalender yang sempurna secara ilmiah tapi berisiko menimbulkan perpecahan? Atau justru ada kearifan yang lebih dalam saat kita mencoba mengadaptasi cita-cita global itu demi menjaga keharmonisan lokal yang sudah ada? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.